Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tetap memberi dan membuka peluang untuk manusia itu menjadi baik, ya, menjadi lebih dekat. Jadi ini juga yang menjadikan para pendai itu tetap terjaga semangatnya. Kenapa? Karena ada tetap peluang orang itu menjadi baik sekafir apapun dia, sesyirik apapun dia, ya, sejahat apapun dia dulunya, sebanyak apapun dosanya dia dulu, itu Allah masih memberi peluang. Termasuk ini orang-orang yang sudah jelas memerangi Nabi, orang-orang yang sudah jelas-jelas membenci bahkan harbi kepada Nabi pun tetap diberi peluang untuk baik, ya, untuk baik. Dalam ayat ini dijelaskan, maka jika mereka berhenti dari kekafiran, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan itu dibuktikan. Jadi Umar bin Khattab itu kafir harbi, ya, sebelumnya itu. Kafir harbi. Benar-benar setiap kali dia ada dengar orang masuk Islam, dia yang mendatangi kemudian memukuli, menyiksa, dan dia terakhir mendengar kalau adiknya masuk Islam. Maka dia bergegas muarah luar biasa, apalagi dia tahu masuk Islam itu, dia tahunya dari orang lain. Muarah luar biasa. Sampai di sana, ternyata malah justru ketika di rumahnya itu, adiknya sedang ayat suci Al-Quran. Muarah luar biasa. Sempat dipukul adiknya sama adik iparnya. Tapi kemudian ketika saat dia ingin merampas Quran itu, dia malah ingin dibacakan. Karena ketika dibacakan, dia kemudian malah terbuka hatinya atas kuasa Allah. Terbuka hatinya. Bagi Allah apa yang tidak mungkin. Jadi itulah kenapa kita tetap harus membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi baik selama dia belum mati. Seseorang itu hanya benar-benar stop, benar-benar dia kafir selamanya atau tidak itu ya saat dia sudah jadi demikian pula yang terjadi pada Khalid bin Walid. Itu bukan hanya ini, tapi panglima perang kaum musyrikin. Kekalahan terbesar umat Islam itu satu di antaranya adalah pada perang Uhud. Terbunuh mengatakan lebih. Kalau sampean ini ada satu makam besar
Itu adalah makam para syuhada Uhud. Itu menunjukkan siapa yang memimpin pasukan kafir. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Menjadi panglima paling ditakuti, dia adalah ahli strategi. Tapi justru Rasulullah mendoakan dia. Gimana coba? Akhlak Rasulullah semacam itu. Mendoakan orang yang telah membunuh sekian banyak orang Islam. Mana mungkin orang Islam sekarang mau begini? Belum juga dibunuh. Jangankan kok dibunuh. Baru perbedaan pendapat tentang satunya kunut, satunya enggak, satunya basmalah, satunya enggak, satunya tahlilan, satunya enggak, satunya gitu aja udah. Padahal sesama Muslim itu udah pengennya caci maki antar, iya toh. Padahal sama Muslim. Tanyain coba. Ya, saya tidak membela satu di antara dua, dua di antara tiga, enggak. Pokoknya kalau sudah saling mencaci, apalagi saling ingin menyerang hanya karena persoalan furu'iyah, hanya karena persoalan-persoalan gitu, ayo kita berkaca kepada Rasulullah. Rasulullah itu, jangankan kok kepada sesama Muslim, lah orang yang kayak Khalid bin Walid aja didoakan loh. Lah ini masa hanya karena perbedaan satunya kunut, satunya enggak, udah nggak mau doakan. Benci tok. Apalagi sekarang hanya karena perbedaan pilihan, satunya jar-jar, satunya nis-nis, sudah saling benci, sudah saling, ya Allah, ayo tah. Sesama Muslim itu saudara. Dan bahkan sesama manusia itu loh saudara. Jadi akhlak Rasulullah ketika mendoakan Umar bin Khattab, akhlak Rasulullah ketika mendoakan Khalid bin Walid, itu menunjukkan bahwa sesama manusia saudara. Dia adalah anak cucu Adam yang dia kafir itu karena dicengkeram setan. Itulah Pak Guru Mukhtar ngajarin kita selalu. Nanti kalau kita sudah tahu bahwa musuh kita itu setan, maka melihat orang lain salah dosa itu seperti melihat burung kecil yang dicengkram kucing. Kalau mau menyelamatkan burungnya, ya yang dipukul kucingnya, bukan burungnya. Manusia salah dosa, sesat, dolim, kafir itu karena dicengkram setan. Kalau mau menyelamatkan manusianya, ya jangan manusianya yang dipukul. Setannya gimana caranya? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu saudaraku salah dosa, sesat, dolim, karena dicengkeram setan. Ya Allah, lepaskanlah dari cengkeraman setan. Al-Fatihah. Loh, itu yang terjadi. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, fa'inin tahau fa'innallahu ghafurur rahim, maka jika mereka berhenti dari kekafiran, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menjadi dasar dakwah. Dasar dakwah itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Dasar dakwah itu bukan kebencian. Dasar dakwah itu bukan karena ingin mengalahkan, tapi adalah kasih sayang, ingin menyelamatkan. Gitu loh. Jadi apalagi kita sesama umat Islam. Ya toh? Yang disembah ya tetap Allah. Yang dibaca ya Quran. Kiblatnya ya ke Ka'bah. Ya toh? Sholat Isya ya 4 rakaat. Sholat Duhur 4 rakaat. Sholat Asar 4 rakaat. Sholat Maghrib ya 3 rakaat, duhur subuh ya 2 rakaat. Sama, syahadatnya ya sama. Jadi kalau hanya karena persoalan-persoalan gini, yang kecil aja sudah saling mengkafirkan, sudah saling menghujat, sudah saling, waduh, ya
Jadi ayo kita tiru bahwa fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kepada orang kafir saja diberi kesempatan untuk menjadi baik, apalagi kepada sesama dulur muslim kita ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Ayat ini untuk orang-orang kafir. Kafir pun kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu beda. Ayatnya bukan ini. Ayatnya adalah wajadilhum billati hiya hasan. Iya, bil mau'idatil hasanah. Berjidallah, berdebatlah kalian dengan orang-orang yang tidak percaya itu dengan cara yang baik. Dengan tutur kata yang lembut sopan, yang baik. Dengan saran tausiah yang baik. Itu. Tapi kalau ayat ini waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Kalau ini adalah ayat bunuhlah mereka, perangilah mereka. Ini kepada orang-orang kafir harbi yang jelas-jelas menyerang kita. Yang jelas-jelas membunuhi kita, mengusir kita. Nah itu baru seperti yang kemarin saya sampaikan, kita itu defense. Konsep di dalam Islam itu bukan preemptive strike, bukan, tapi defense. Ya, pertahanan. Maka perangilah mereka la takuna hatta la takuna fitnatun. Sampai tidak ada lagi fitnah. Apa maksudnya? Penindasan atas kaum muslimin. Nah, itu kan. Jadi kemarin ditanyakan oleh Pak Saiful tentang bagaimana di negeri-negeri di luar negeri Islam. Di sana ada penindasan biasanya terhadap kaum muslimin. Penindasan. Maka konsepnya adalah pembebasan. Konsepnya adalah penyelamatan. Perang di dalam Islam itu sebenarnya sungguhnya seperti operasi kanker ya. Operasi kanker. Jadi kalau dalam satu tubuh yang lain itu masih sehat, lalu ada satu organ tubuh yang memang menebarkan virus itu, maka pengangkatan organ itu diperlukan. Dibuang. Ya, pengangkatan yang memang harus berkorban. Di dalam satu komunitas jazirah, kemudian ada satu kaum atau satu negeri yang selalu bikin kacau, bikin horor, selalu mengganggu. Maka perang itu dalam rangka menyingkirkan, mengisolir mereka agar tidak menularkan virus kejahatan kepada yang lain. Jadi justru konsepnya adalah menyelamatkan yang lain, menyayangi yang lain, jangan sampai dizalimi, jangan sampai ditindas, atau kena menjadi korban fitnah dari yang jahat itu. Ya. Jadi kalau bisa mereka tetap diajak dengan baik-baik, tapi kalau tidak mau ya sudah, maka jalan itu yang dipakai. Makanya di sini wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama benar-benar hanya kepada Allah. Jadi pada saat itu nggak ada pemaksaan, meskipun misalnya ya Umar bin Khattab waktu menaklukkan Palestina pertama kali itu, kemudian Mesir dan seterusnya, di sana ada orang-orang Kristen, Yahudi. Apakah mereka dibunuh? Tidak. Sinagog, gereja-gereja mereka dibiarkan utuh berdiri. Buktinya di wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam, gereja-gereja masih utuh berdiri. Saya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama Allah atau Islam ini menjadi agama ini, adalah memberi kebebasan kepada umat Islam agar tidak diganggu. Sementara agama lain ya silakan kamu melaksanakan agamamu masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Makanya kalimatnya justru fa inin tahau, maka jika mereka berhenti dari syirik mereka, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, illa 'alal zalimin,
kecuali atas orang-orang yang zalim. Nah, itu menjadi penegas bahwa peperangan itu hanya dibenarkan untuk orang-orang yang berbuat zalim, melakukan penindasan atas satu negeri, atas satu bangsa, atas satu suku, atas satu ras. Yang kayak gitu tidak boleh terjadi. Nah, Islam memberikan posisinya secara jelas bahwa Islam itu pembebas. Islam itu menjadi savior atau penyelamat supaya tidak terjadi lagi fitnatun. Apa yang dimaksud di situ fitnatun? Kesyirikan atau penindasan atas kaum muslimin di satu wilayah, di satu negeri. Jadi itu konsepnya. Maka sekali lagi, di dalam Islam itu yang dimaksud dengan peperangan adalah defend. Kalaupun misalnya strike, menyerang, itu menyerang untuk itu tadi. Menyelamatkan atau membebaskan satu negeri, satu bangsa dari penindasan para pemimpinnya, para pemerintahan di masa itu. Alasannya jelas, justru menyelamatkan. Maka konsep tadi itu analogi kanker tadi, dibebaskan dari apa? Kankernya itu. Kalau tubuh ini sebenarnya sehat semua, cuma ada organ satu yang benar-benar kalau dibiarkan tumor lah ya, tumor. Ini kalau nggak diangkat, ini nanti bisa nyebar jadi virus nggak karu-karuan. Maka diangkat. Pengangkatan tumor inilah konsep perang di dalam Islam itu. Jadi tidak dalam rangka bumi hangus, tidak dalam rangka kebencian, tetapi dalam rangka penyelamatan. Tidak dalam rangka caci maki atau supremasi ras satu ke ras yang lain, tetapi justru untuk menyelamatkan. Oke, itu yang ada di dalam Islam. Di konsep ayat 192, ayat 193 ini adalah konsep untuk yang pertama, jika mereka benar-benar berhenti, berarti mereka menjadi kafir dzimmi. Nah, tapi kalau apalagi, jadi ada dua tingkatan di sini ya. Mereka mungkin awalnya kafir harbi, diperangi kalau harbi, karena mereka merangi kita. Tapi begitu dia berhenti dari kafir harbinya, tahap pertama mungkin dia hanya berhenti dari kafir harbi, tapi tidak masuk Islam. Berarti mereka menjadi kafir dzimmi. Nah, mereka tidak diperangi juga. Mereka tetap disayangi. Wong kafir harbi aja didoakan. Selain kita juga berhak melawan. Lalu ketika menjadi kafir dzimmi, ya sudah muamalah seperti biasa. Gitu, muamalah seperti biasa. Nah, tahap kedua, setelah menjadi kafir dzimmi, mereka kemudian ada sebagian yang lalu masuk Islam. Tapi ada juga yang dia kafir harbi langsung masuk Islam, ya kayak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid gitu. Allah yang mudah saja langsung membalikkan hatinya. Jadi, makanya kita berdoa itu Allahumma musarrifal qulub ya. Ada yang keliru doanya itu Allahumma sarrifal, enggak ya. Allahumma musarrifal qulub. Ya. Musarrifal qulub bukan sarrifal qulub. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika gitu. Ya Allah, engkaulah musarrifal qulub, itu yang maha membolak-balikkan hati. Maka sarrif qulubana, balikkanlah hati kami ala ta'atika, kepada ketaatan kepadamu. Nah, itu bisa didoakan untuk orang-orang yang hendak kita dakwai. Itu saya rasa. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Loh. Izin, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait seruan berperang, Gus. Kalau tadi mungkin lebih fokus kepada
di luar ya, di luar orang Islam sendiri gitu. Jadi istilahnya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, pertanyaan satu justru ke dalam gitu, Gus. Manakala terjadi sebuah kemungkaran atau kesyirikan, dan justru itu malah dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam gitu. Nah, sikap kita gimana? Apakah cukup dengan apa gitu? Manakala itu merupakan sebuah gerakan yang sangat masif gitu, Gus. Misalnya begini, ada gerakan yang terafiliasi ke LGBT itu. Sampai-sampai dia itu mengadakan sebuah konser gitu. Itu kan masif sekali gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam juga malah seperti apatis itu, biarkan karena dengan alasan apa HAM atau segala macam gitu. Nah, apakah kita juga cukup dengan berpakut tangan atau juga kita harus mengadakan sebuah gerakan gitu seperti berperang juga itu, walaupun tanda kutip mungkin harus menggunakan dengan istilahnya gerakan fisik itu, Gus. Ini terutama terhadap orang-orang yang mengaku Islam juga gitu. Termasuk juga mungkin misalnya ada sebuah kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kesyirikan gitu. Apakah dia juga cukup dengan diam atau harus juga melakukan sebuah gerakan yang bersifat fisik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Amerika itu dulu memang kadang sok-sokan ya, sok-sokan kebebasan, sok-sokan memberikan seorang itu ya silahkanlah, tergantung masing-masing. Nah, sampai kepada dalam hal this is my body, ini adalah tubuhku, tidak boleh ada orang berhak melarangnya. Nah, akhirnya makin lama makin kebablasan itu, termasuk LGBT tadi. Awal-awal dibiarkan karena satu di antara konstitusi Amerika itu kan kebebasan untuk ngapain aja itu. Nah, semakin lama semakin ke sini kampanye LGBT itu makin ganas, makin menyeru. Satu sekarang ini baru mereka nyadar ketika nih kaum LGBT sudah mulai berkampanye untuk memasukkan paham LGBT di dalam kurikulum anak-anak SD. Nah, ini baru orang tua Amerika mulai sadar. Makanya sekarang kalau saya coba baca, nanti googling sendiri itu. Orang-orang Amerika sudah mulai demo tuh, berantem tuh sama kaum LGBT yang mau memasukkan, dan sekolah-sekolah yang berusaha untuk sok-sokan memberikan ruang kepada kaum LGBT untuk mengajarkan konsep LGBT di sekolah-sekolah pada anak-anak kecil itu. Nah, terkait dengan ini, mau LGBT, juga kesyirikan dan sebagainya, hadis Nabi jelas itu, Pak ya, bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran, waman jahadau biyadihi, kalau dia memeranginya atau berjihad melawannya dengan biyadihi, dengan tangannya. Tangan ini memiliki dua makna. Pertama dengan kekerasan, atau yang kedua dengan kekuasaan, maka bahwa mukmin, maka dia iman, orang beriman. Faman jahadahu bilisani, kalau dia memeranginya atau menjihadnya dengan lisannya, dengan tausiah, dengan ucapan, atau dengan tulisan lah, maka dia beriman. Yang ketiga, waman jahadahu biqalbihi, kalau dia menjihadnya, memeranginya dengan hatinya, artinya dia menyingkir, menyatakan tidak setuju, ya, terang-terangan dia jelas
mengungkapkan ketidaksetujuannya, maka dia mukmin. Walaisa wara'a dzalika minal iman hubbatin khardal. Tapi kalau tidak dengan tangan, juga tidak dengan lisan, juga tidak dengan hati, maka orang itu termasuk tidak punya iman meskipun sebesar debu. Nah, dari situ kita bisa, Pak. Sekarang ya saya ulang ya, memerangi ini jangan diartikan lalu apa ngebom atau apa, enggak loh ya. Memerangi dalam arti melawan itu. Melawan, menyatakan ketidaksetujuan. Maka ketika kita tidak punya kuasa untuk kemudian melarang langsung, ya yang bisa kita lakukan agar kita yang tergolong orang-orang yang beriman adalah sekurangnya menyatakan itu keliru. Misalnya sekarang ada grup musik Coldplay yang akan buat konser di Indonesia, yang jelas-jelas dia selalu mengibarkan bendera pelangi, bendera kebesarannya orang LGBT, dan lagu-lagunya pun kemayu. Nah, sudah jelas kita akan terbelah itu, terpolarisasi. Ada yang setuju, ada yang enggak. Gus Glory, oh jelas menyatakan tidak setuju. Tidak setuju bukan karena sok suci, tapi ingin melindungi generasi ini. Dan kita nyatakan, maka inilah satu tindakan bahwa kita memerangi itu dengan lisan, ya, dengan lisan. Nyatakan saja, ini negara demokrasi, artinya kalau mereka menyatakan setuju, ya saya menyatakan tidak setuju, boleh dong. Asalkan tetap dalam aturan. Begitu. Kenapa? Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya dari sebuah konser? Kan gitu. Jadi apalagi kalau konser itu jelas-jelas mengkampanyekan ya sesuatu yang bahkan dalam tradisi Indonesia saja, belum sampai kepada agama Islam, dalam tradisi Indonesia saja itu bertentangan tuh. Nah, biasanya orang-orang kan, ayo kita hormati tradisi budaya kita, kan gitu orang-orang itu. Kalau lagi bertentangan dengan Islam, maka yang dipakai adalah, ayo kita hormati tradisi. Tapi begitu sekarang sedang ada budaya Barat yang bertentangan dengan tradisi Indonesia, mereka mingkem. Nah, gitu. Nah, ini harus kita lawan. Tapi lawan yang kita bisa lakukan adalah dengan cara-cara yang elegan, yang baik. Karena kita memang tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk itu. Kita juga tidak boleh kemudian langsung melakukan serangan, kemudian yang konser kita bunuhi, ya nggak boleh, nggak ada ininya, nggak ada apa referensinya, karena mereka kan tidak menyerang secara fisik kepada kita ya. Jadi begini ya, yang dimaksud dengan harfi itu adalah menyerang secara fisik ya. Artinya apa? Saat itu kaum Yahudi, kaum Nasrani juga sering ngolok-ngolok agama kita ya. Sering, tapi apakah Nabi langsung kemudian memerangi mereka? Enggak. Memerangi mereka dengan cara jidal tadi, berdebat, beradu argumen. Tapi ketika mereka menyerang secara fisik, baru kemudian kita membela secara fisik. Jadi anggap aja misalnya konser itu adalah ingi-ingi atau apa ya, ngece. Gimana bahasa Indonesia itu apa? Jadi ya ngece-ngece lah. Tapi kan mereka tidak menyerang kita secara fisik. Maka yang bisa kita lakukan adalah beradu argumen juga dengan pembela-pembela mereka. Nah itu, sehingga sekali lagi saya tidak menganjurkan kekerasan, tapi kita tetap harus tegas di dalam menyikapi itu. Enggak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju dan saya menganjurkan semua untuk tidak setuju juga. Ya hak kita untuk tidak setuju. Kalaupun gitu lalu dibilang keras, dibilang ya sudah tidak apa-apa. Memang saya keras terhadap diri saya sendiri, tidak keras terhadap orang lain, loh. Saya keras terhadap diri saya sendiri untuk menyatakan itu tidak setuju, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi tapi kalau ada orang yang kemudian masih ya tidak melarang secara
lisan, juga tidak melarang secara hati, apalagi tindakan, lalu apalagi kemudian membela. Ya sudah, mereka begitu mengaku Islam malah dicarikan dalil-dalilnya, ya wallah alam, sudah. Itu hak mereka. Begitu Pak Yayan. Iya, terima kasih Gus. Jadi yang saya lihat tuh sekarang tuh tidak ada yang istilahnya berperang dengan lisan pun, kalau dilihat di media itu kan kayaknya pada diam-diam semua gitu Gus. Ya karena mereka khawatir kehilangan pengaruh ya. Mereka khawatir ditinggal pengikut, mereka khawatir dibilang terlalu ekstrim dan sebagainya. Karena masih ada kepentingan-kepentingan dunia. Bagi kita juga kan ada kewajiban kita untuk menyuarakan seperti itu. Ya minimal lah dengan lisan di media atau di apa itu untuk menentang seperti itu. Oh iya memang. Ya tidak harus di media, bahkan di sekeliling kita pun, di keluarga kita harus menyuarakan itu. Jadi begitu sampean sudah menyuarakan itu, kewajiban sampean gugur. Sekurangnya itu tadi, menentukan sikap untuk tidak mengikuti itu. Ya. Tapi itu tadi, Pak. Sekali lagi, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu tetap dalam koridor menyayangi mereka. Bahkan misalnya Chris Martin sekalipun, si vokalisnya Coldplay yang sekarang sedang mendakwahkan LGBT itu, kita harus melihatnya itu dengan kasih sayang loh ya. Ayo, bisa nggak kita? Dia pendakwah LGBT. Anggap aja dia adalah Khalid bin Walid tadi. Anggap aja dia adalah Umar bin Khattab. Ya kan? Oh banyak loh. Kayak sampean kalau melihat ada di parlemen Belanda itu, ada seorang namanya Marcik atau apa itu. Dia orang yang paling getol untuk menyampaikan agar Islam dilarang di Belanda. Kemudian dia puspa gitu. Tapi Allah gampang ngasih hidayah itu. Ketika dia mempelajari kelemahan Islam dalam Al-Quran dan buku, malah justru dia dibimbing Allah untuk masuk Islam. Nah, bisakah kita kemudian melihat kayak Chris Martin dan sebagainya itu dengan pandangan kasih lalu mendoakan dia, selain kita juga menyatakan ketidaksetujuan atas perilaku dia? Nah, ini tantangan untuk kita. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita di dalam level yang lebih tinggi, tidak hanya dengan kebencian, tidak hanya dengan sinisme, tapi dengan kasih sayang dan persaudaraan. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu Allahumma da'fa'na al-bala wal waba qadal hastin min al-jinn wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arhamna. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Allahumma tahlina baba sama baba rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan bi qadar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.